Terkadang gue suka bingung ya, kenapa itu ya, di medsos banyak banget wanita-wanita tuh memamerkan tubuhnya. Joget-joget, mainin lidah, terkadang tuh gue lihat konten tuh kayak ngegigit bibirnya ya. Sebenarnya apa sih tujuan dari mereka? Apa sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan sama mereka? Terus kalau mereka punya pacar, apakah pasangannya nggak akan marah? Atau risih kalau ceweknya jadi konsumsi publik? Di konten gue sudah hadir wanita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan gue yang ada di kepala pria-pria lainnya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya ada yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng. Fungsi tombol lonceng adalah di saat gue upload video akan ada notifikasi di handphone kalian. Terima kasih. Kan bilangnya Audio nggak usah malu-maluin, buka. on. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi sama gue Igin Kartanegara. Oke. Ada 2 bintang tamu gue ini, 3 malah ya. Satu lagi sama istri gue dan dia akan menjadi bisa dikatakan narasumber. Oke. Di samping gue, coba perkenalkan nama dulu dong nih. Dari yang cowok ini siapa, terus ini siapa. Kau ini sebutin lagi aja nggak apa-apa. Ya, ini coba dari sini dulu ya. Yang cowok yang paling, waduh, ini paling putih nih dari orang-orang yang ada di sini nih. Lu nginang ledek. Oh enggak, saya ngeledek bukan ngina. Coba. Ya nama gua Anca. Lu sebagai apa di sini, Cak? Sebagai Narasumber. Anca, oh ini Anca nih. Di sebelahnya ada siapa? Ada Sania. Lebih kenceng lagi suaranya. Sania. Ada Sania. Sania ini siapanya Anca sih sebenarnya? Siapa ya? Siapa nih? Oh, aduh udah meledek-ledeknya nih. Ceweknya dia Jadi konten kali ini sih sebenarnya sih gue pengen kayak Rumah Uya gitu, merusak sebuah hubungan. Jangan anjing. Nah, tenang ya. Aduh. Tapi nggak Tapi settingan kalau ini ya. sambil gua pencet-pencet. Jangan. Ada Sania ini berapa kali nih masuk ke konten gue? Ada berapa kali Sania? Sekali. Sekali ya. Sama yang dulu nge-share video doang waktu itu ya. Di Curhat Malam Minggu ya saat itu ya. Ada sekali apa 2 kali gue lupa gitu. Dua ya. Sebelahnya ada Mahda ini siapanya gua? Taktik istri sih gua. harusnya ya, ibu negara. Oke, di konten hari ini gue tuh pengen ngebahas nih sama kalian berdua nih ya. Bertiga lah lebih tepatnya. Kan gue sebagai seorang pria kadang tuh suka bingung gitu ya. Bingungnya adalah terkadang gue kalau lihat sosial media itu kadang tuh suka banyak banget nih perempuan joget-joget lah, habis kayak gitu juga kayak memamerkan sebuah keseksiannya gitu ya. Yang membuat tuh kita sebagai kaum pria itu nelen ludah gitu ya. Nafsu bisa dikata. Aduh, ngomong aja. Iya, cowok. Asal teman-teman tahu nih ya, nih jauh dari obrolan dulu nih. Kalau bintang tamu si Sania pasti dolar gue kuning. Gue nggak ngerti kenapa itu ya. Biasanya kan dia monetes, nih nggak dimonetes. Gue nggak ngerti kenapa. Apa karena pembahasannya jorok? Tapi untuk saat ini pembahasannya nggak mau jorok gue, karena gue mau dimonetes konten gue. Jadi tadi gue bilang terkadang ya seorang pria itu ngelihat perempuan-perempuan joget-joget kayak gitu ya, kayak nelen ludah gitu ya. Mungkin bukan gue doang ya, tapi cowok-cowok di luar sana juga kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gue pengen nanya sama Sania nih, pelaku dari pelaku dari dia bisa dikatakan bukan selebgram ya, seleb TikTok bisa dikatakan, karena TikToknya joget-joget mulu. Itu kenapa makanya gue undang ke sini dan untungnya ada pacarnya. Tapi sebelum ini tayang gitu ya, ini gue panggil si Sanianya, gue udah izin dulu nih sama si ganteng yang satu ini. Boleh ya kita expose kan ya? Iyalah. Ini nih ya, dia aja gak tahu TikTok gue loh. Oh, dia gak tahu TikTok loh. Emang norak emang atau orang ini nih. Jadi konten hari ini tuh ngebahas tentang itu. Oke. Gue mau nanya nih ya, dari judulnya atau topik di atas, gue mau nanya dari kalian nih, dari lu berdua ya. Buat cowok dulu nih ya. Lu risih gak sih kalau cewek lu tuh pakaiannya tuh terbuka gitu, terus joget-joget di TikTok? Kan cewek lu ini kan bisa dikatakan seleb TikTok gitu ya. Lu risih gak sih, Cak? Atau lu udahlah nggak apa-apa lah, itu kan dia bebas mengekspresikan. Lu sebagai seorang cowoknya pelaku TikTok ini gimana nih, Cak? Pacar lu menjadi konsumsi publik bisa dikatakan, Cak. Gimana, Cak? Lu gue meler nih, gue butuh tisu dulu. Oh, butuh tisu dulu. Tisu. Ini dong. Nah, ini pegawai gue nih. Sialan. Terima kasih, Mas. Parah banget. Dia yang nyediain tempat. Oh iya. Anjingnya. Dia inian gue, tim gue.
lo cut tuh kan. Oh iya, gue cut dulu. Oh enggak, ini enggak gue cut lah. Jangan gitu. Oh iya. Udah dibilang kopi. Belum kopi. 2021 masih aja pilek, gue bingung ini orang. Pakai embel-embel kita udah tes PCR gitu. Oh iya, teman-teman semuanya, sebelum ini konten ini dimulai, kenapa kita lepas masker? Karena kita udah PCR dan kita aman ya. Kita negatif semuanya, sama tim gue juga tuh ya, di belakang kamera. Terus juga tuh orang-orang yang gitin minuman juga semuanya udah pada tes COVID, gue bayarin Sebenarnya semuanya. ada minuman di meja ya? Ada minuman ya? Enggak ada minuman. Oke, Anca, coba jawab pertanyaan dulu, Ca. Kalau lo ngomong pertanyaan apa, gue ketok lo. Udah gue ituin tadi. Pertanyaannya apa ya tadi? Monyet emang. Dari judul atau topik di atas, gue mau nanya nih ke lu nih, Ca ya. Buat cowok nih ya. Lu risih gak sih kalau cewek lu tuh pakaian terbuka dan menjadi konsumsi publik gitu ya? Joget-joget gitu. Coba. Jujur dong sebagai seorang pria dong. Biar cewek lu nih ngerti. Lu tuh sebenarnya ngasih apa tidak sih sebenarnya? Kalau untuk saat ini di zaman digital seperti ini gue sih nggak apa-apa, masih it's okay Nggak, aja karena kan ya lu mau soalim kayak gimana juga tetap aja, maksudnya di luar orang ngelihatnya kalau dari penampilan lu terbuka juga pasti ngelihatnya kan, oh ya, ini cewek pasti juga aktif di sosmed juga pasti nih. Jadi, Oh berarti lu nggak apa-apa, lu membiarkan pacar lu, pasangan lu ini jadi konsumsi publik gitu ya? ya nggak apa-apa, maksudnya selagi dia juga nggak aneh-aneh, maksudnya nggak kayak yang cabe-cabean gitu kan, maksudnya sampai kayak Oh cewek lu ini bukan cabe-cabean ya? bukan, lebih ke inian dia Jahe-jahean. jahe kangkung dia. Ngantuk gua abis makan doang ngantuk. Jadi nggak apa-apa, Ca? Bikin ngantuk gue. Ca, gue mau nanya sama lu nih, Ca. Sebagai seorang cowok lu ya, ini kan lu pasangan lu kan bisa dikatakan eksis banget nih ya. Pasti dong, ya ada yang suka ngechat, nge-DM kayak gitu. Terus lu gimana, Ca? Hah? Kan cowok-cowok di luar sana, nelen ludah gitu ya. Kalau dilihat lagi joget-joget terus habis itu nge-DM gitu, lu nggak apa-apa tuh ya? Nge-DM sih nggak apa-apa, maksudnya nge-DM, nge-message nggak apa-apa, maksudnya juga message sih paling cuma callback, kalau nggak misalnya cuma nanya halo kak gitu, nggak kayak yang pap titit gitu. Enggak ya, kan dia kagak punya titit, Ca. Bener. Iya, enggak. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, San, menurut lu San ya, tujuan dari seorang wanita gitu ya, joget-joget kayak gitu, habis kayak gitu mengumbar sebuah keseksiannya gitu, sebenarnya itu apa sih, Ca? Ca lagi, siapa? San. Tujuan dari semua itu, menurut lu, sudut pandang lu sebagai seorang pelakunya soalnya dia. Ya sebenarnya gue nggak ada. Coba dikencengin lagi suaranya. Gue nggak ada tujuan ke situ ya. Terus? Cuma ya mata cowok aja yang mikirnya itu negatif ya nggak sih? Yes. Jadi berbau sensual gitu. Oke, berarti kan karena kalau misalnya gue sebagai seorang cowok gitu ya, ya kan karena dimulai dari perempuannya sendiri gitu ya. Jadi kita berpikirnya jorok ya. Coba kalau misalnya gitu ya, elunya sebagai seorang pelaku nih ya, perempuan-perempuan yang melakukan hal kayak gini, ya biasanya kan harusnya ya setidaknya normal-normal aja lah gitu, nggak usah gigit bibir atau misalnya ada satu selebgram gitu ya, kalau ngeposting gitu ya mau pakai lipstick aja tiduran terus belahannya kelihatan gitu. Why, kenapa kayak gitu? Maksud gua apakah harus seperti itu gitu sebagai seorang perempuan? Ya nggak harus. Nggak harus kan? Nggak harus. Dan lu kenapa? Itu kan daya tarik nggak sih? Apa sih tujuan dari semua itu sebenarnya? Apakah lu pengen di-applause, tepuk tanganin, atau lu pengen banyak yang mengagumi Enggak. lu? Karena ngerasa ya, oh berarti ada sesuatu yang menarik di tubuh gue. Kalau misalkan payudara lu besar terus lu foto dari angle mana aja payudara lu gede, kan berarti oh itu yang menarik dari gue gitu. Terus Jadi kalau misalkan pesannya tuh di situ sebenarnya ya. Iya. Ini adalah kelebihan gua gitu lah ya. Dan kadang juga tuh ada loh. Entar dulu. apa Enggak, dong? Entar dong. Kan ada pendapat. Entar dulu. Kamu mau ngoceh mulu kamu. Yang nggak bingung. Oh nggak bingung ya. San, menurut lu San ya, pacar lu ini menurut lu bener-bener ngasih atau tidak sih lu buat konten seperti itu? Apakah dia pernah melarang? Yang jangan pakai pakaian kayak gini dong. Yang kalau gue kan suka ngelarang bini gue nih. Kalau misalnya dia ngeposting yang apaan sih, yang kalau misalnya di warung aja pakai celana pendek, nggak boleh. Pakai sweater. Gue kayak gitu. Apakah dia nih tipikal orang yang ngatur atau gimana? Pernah dia Ngatur. pernah melarang. Apa contohnya?
Contohnya kayak kalau pakai baju crop gitu ya, terus dia ngelarang, nggak suka. Ngelarang itu gimana? Kayak, kamu pakai baju yang ketat-ketat gitu. Emang gitu Bre? Iya, karena ya lu ngapain pakai baju ketat-ketat mulu gitu, kayak nggak punya baju lain. Oh iya, kan main. Terus-terusan San. Ya tapi kan lu nggak tahu sisi nyaman gue kayak gimana. Nah ya. lu mulai berantem, gue seneng nih. Pulang dari sini harus Maksudnya berantem. gue berpakaian bukan untuk kayak ini loh badan gue gitu. Ya gue juga sadar diri badan gue gak bagus-bagus banget. Cuma gue nyaman memakai itu gitu. Tapi sorry nih San, apakah teman-teman lu atau keluarga lu atau keluarga pasangan lu nih ngelihatnya tuh misalnya ngomong, misalnya gue bapaknya Anca nih, pacar lu jangan kayak gitu dong pakaiannya jadi konsumsi publik tuh, atau mungkin keluarga lu ngelarang gitu ya? Kalau dari keluarga Anca, tanya sama dia coba. Coba Mas Anca coba jelasin, apakah ada sebuah kritik buat pasangan? Kan nggak apa-apa, kritik itu kan buat ngebangun kan, buat jadi lebih baik. Kalau misalnya lu gimana nih? It's okay nih punya pacar seleb TikTok. It's okay aja. Nggak apa-apa lah ya, yang penting masih normal-normal aja ya. Oke. Kalau menurut lu keluarga misalnya Sania nih, dari keluarga lu gimana San? Keluarga gue sebenarnya ada ngelarangnya gitu ya. Karena gue termasuk dari keluarga nyokap gue, cuma gue yang nggak pakai kerudung di situ. Jadi gue tuh kayak tiap kali pertemuan keluarga, kapan pakai kerudungnya kayak gitu. Cuma ya karena belum siap lah ya. Iya, gue tuh daripada nantinya gue pakai tiba-tiba gue lepas ya kan. Mending ya udahlah gue munafik sekalian gitu. Jadi kalau misalkan ketemu keluarga gitu, gue udah kayak tebel muka aja, gue cuek aja gitu. Karena menurut gue pribadi sih ya, sebagai yang mengerti sebuah fashion ya, gue sama Anca kan bergerak di bidang fashion ya. Ya kalau misalnya kita ngomongin tentang fashion ya, itu adalah fashion yang seperti itu gitu. Jadi bisa dikatakan tuh hal yang paling lumrah sih ya. Karena kan kita hidup di perkembangan zaman yang modern ya. Ya menurut gue pribadi sih memang itu adalah hal yang sah-sah aja gitu. Jadi tergantung sama orang memandangnya tuh seperti apa. Oke, coba dari istri gue sendiri coba. Kalau dari gue, pertanyaannya mana yang pertama? Yang pertama dong. Gini, ada loh beberapa hal di dunia ya, maksudnya kayak wanita yang memang physically itu memang udah terlihat seksi. Dia mau ngapain, mau pakai daster kah, entah mau pakai gamis sekalipun gamis sampai kerudung, kalau memang dasarnya udah seksi dan dia punya muka raut wajah yang sensasional gitu ya, itu kayak dia nggak usah memamerkan itu aja, orang ngelihatnya udah salah. Tapi sebenarnya, tapi kan ada yang tadi gue bilang kan, konten ini tuh gue sering lihat konten tuh yang tuh joget-joget gitu ya. Abis joget-jogetnya udah payudaranya gede, pakai apa namanya crop gitu, habis kayak gitu pakai celana pendek terus joget-joget gitu. Why, apa sih sebenarnya pesan yang lu sampaikan gitu? Mungkin lu nggak tahu di balik dia bikin konten itu mungkin habis olahraga, nggak ada yang tahu. Positif thinking ya. Kan ya tapi kan kita ngelihatnya negatif-negatif aja. Kali aja habis olahraga terus tiba-tiba keringetan kan kita nggak tahu kan. Kalau misalkan gini, kalau mengikuti perkembangan zaman ya, TikTok platform yang video singkat, let's say memang di dalam itu hanya untuk musik, dan musik itu kita apa ya, actualnya tuh kita memang harus joget gitu loh, dengan lagu-lagu yang berbeda. Jadi kalau misalkan nih, contoh nih, gue joget-joget di TikTok, iya gue memang nggak kurus dan yang nggak gemuk banget, ngerti gak lo? Jadi kalau misalkan ada di sisi atau angle mana yang mungkin gue terlihat seksi, it's not my apa ya, bukan salah gue gitu. Bukan tujuan gue untuk itu, gue cuman fun aja kalau misalkan gue buat TikTok kayak gitu. Tapi terpikir nggak di benak lo, gue mau kayak gini, mau gitu bibir biar ya apa namanya penonton gue tuh biar gue dapet like yang banyak gitu. Itu refleks sekarang gini ya, lo main film, lo refleks kan mimik wajah lo tapi kan ada sesi review Sam. Tapi kan kalau dance, masa ya lo dance nih yang heboh terus lo cuma gitu. I know, tapi kan iya maksud gue gini ya, ada yang namanya tuh diselipin kayak bibir gigi gitu, habis kayak gitu. Makan pisang aja kadang ya, iya nggak kameramen ya, iya nggak, makan pisang itu. Enggak lo, gue nggak pernah kayak gitu. Gue ngeliat kayak gitu, iya maksud gue, iya beda konten memang, maksud gue, iya ini konten ini, maksud gue tuh apa ya? Apa sih tujuan dari orang bikin konten kayak begitu tuh apa? Dari sudut pandang lo deh, sebagai bukannya pelakunya ya sebenarnya. Kalau misalkan yang gigit bibir, let's say, pertama mungkin refleks, kedua mungkin memang trennya lagi seperti itu. Ya itu jatuhnya kan emang
bikin suasana, bikin cowok itu kan inian kita nggak kan. bermaksud, kadang kan bibir kita gatal aja kita gigit. I know, tapi Dari kan orang kita gigit. setelah video itu lu bikin kan ada sesi review. Oh kayaknya gue terlalu seksi banget, Kadang apaan sih yang gue kayak kita begini, melihat review tuh kayak bukan cabe-cabean banget nih Iya. misalnya. Hah? kadang kalau misalkan kita mau review itu tuh bukan karena kita seksinya, karena kita cantik kita review jadi kita I know, maksud gue adalah kayak gigit bibir dan bla bla bla. Kalau menurut gue pribadi sih, ya yang salah adalah si konten kreator tersebut lah. Ngapain dia kayak gitu? Ya gue merasa keren begitu, Iya. gimana dong? Tapi efek angle tuh negatifnya bagus, cuma gimana? gigit bibir misalkan Iya. gitu, taruhlah ada yang kayak gitu. Heeh. Taruhlah misalkan misalkan nih bibirnya kecil terus dia pakai lipstick yang kayak gimana, terus yang bikin bibir dia gede terus bikin orang tuh tertarik ke bibirnya, kan ada aja yang kayak gitu. Sama aja kayak misalkan lu gigit bibir, ya emang apa ya, kayak gue pengen gitu, gue pengen upload, ya terserah orang mau bilang apa, kan ada juga yang berpikir kayak gitu. Betul, kan pasti ada sisi negatifnya dong. Orang akan bilang tuh atau berpikir, ini apaan sih, ini murahan banget gitu. Sebagai seorang cowok gitu ya, ini siapa sih tadi? Tapi sekarang misalkan Anca gini ya, Anca, gue suka lupa. cewek yang gembrot banget Hmm. gitu, terus dia berlaga sosok gigit bibir terus seksi-seksi gitu, pasti lo nggak bakal bilang dia murahan, pasti Yes. lo bakal ngatain dia itu konyol. Itu konyol. Iya betul, banyak Iya banget kan? yang kayak gitu. Emang Ya gitu? berarti Emang gitu ya? Iya kayaknya gitu. Oh gitu ya? ngapain sih, Mas? Dia lagi mikirin pinjaman online, emang jadi suka bengong begini. Emang nggak apa-apa. Ya kadang gue suka bingungnya seperti itu ya. Maksud gue kan tanggapan sebagai seorang, dari sisi seorang cowok gitu ngelihat cewek kayak gini, nih bisa nih kayak gini. Pasti dong, semuanya yang nonton Iya. tuh pasti kayak gitu, Iya. pasti kayak gitu. Maksud gue kenapa kontennya tuh seperti itu? Apakah memang buat naikin viewers, bisa dikatakan naikin like, atau mungkin tujuan utamanya adalah semakin banyaknya semakin banyaknya viewers atau semakin banyaknya like, dia bisa jadi yang namanya seleb TikTok misalnya, contohnya di endorse dan bla bla bla. Bisa nggak sih sebenarnya tujuannya ke sana tuh perempuan-perempuan itu? Bisa. Bisa. Gue tujuannya ke situ. Bisa. Gue Oh, punya tujuannya ke situ. online shop, Iya. jadi gue promosiin itu di TikTok. Iya. Good job. Berarti itu hal yang paling Yap. positif dong. Iya. Oke, next. Nah, ini next nih lebih kacau nih ya. Sebenarnya ini San, menurut lu kalau si pasangan lu ini nih, kalau ngeliatin dari Anca lu deh ya. Cak, lu sering gak sih Cak ngeliatin konten-konten seperti itu yang tadi gua infoin ke lu, yang tadi gua bahas? Sering. Sering. Contohnya tuh lu ngeliat konten apa Cak? Yang lu nikmati tapi sebagai seorang cowok. Lebih ke TikTok di situ. Iya, maksud gua konten apa? Lo punya TikTok? Nah, lu mampus lu. Kontennya kayak kan kadang sekarang Bikin yang TikTok dari yang masuk Instagram Instagram. suka masuk udah ada Reels kan Oh sekarang. ya, seleb apa namanya, Instagram Reels ya. Iya. Terus Cuma kalau Reels kan belum terlalu banyak yang nonton ya. paham dan maksudnya belum terlalu banyak yang menggunakan lah. Yes, betul. Nah cuma kan kalau dari TikTok dimasukin ke Instagram kan banyak Banyak. tuh. Hmm. Nah itu sih maksudnya. Konten apa? Ya konten-konten di joget-joget. Lu menikmati itu? Iya joget-joget itu maksudnya kan kadang suka muncul di. Ada nggak satu selebgram yang lu pantengin terus? Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu random aja gitu ya. Random. Lu ulang-ulang lagi nggak? Misalnya udah turun ke bawah nih, lu naikin ke atas lagi gitu. Enggak, karena enggak. kalau pas dia turun ke bawah, kalau masih konteksnya itu ya itu semua Iya, tuh. iya. Oke, terus abis kayak gitu apa yang lu pikirin ya? Nggak ada. Fun aja gitu. Nggak ada iya. Menikmati Jadi cuma tapi. lihat aja maksud gua, oh yang kayak sekarang tuh kayak gini joget-jogetnya. Dan lu kalau ketahuan sama pacar lu biasanya marah nggak dia? Nggak tahu deh. Oh nggak tahu. Oke San, menurut lu San, kalau Anca nih ya nontonin konten-konten kayak gitu, konten-konten seksi seperti itu, lu bakalan marah nggak sih? Enggak, Biasa aja. biasa aja. Kenapa? Kok biasanya lu nggak sayang sama dia dong? Biasanya kan seorang Ya, cewek nih ya. Patokan sayang dari situ. Iya biasanya gini nih, seorang cewek nih biasanya, lu ngapain sih nontonin kayak begitu-begituan? Nggak jelas banget, bla 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 bla. Biasanya kan seperti itu. Dulu gue dia dulu kan belum ada video-video kayak gitu kan, belum ada TikTok. Akun-akun Instagram cewek yang begitu-gitu dia likein semua. Oh. Kebaca dong di IG-nya. Iya. Tujuannya apa kira-kira ya? Ya itu gue nggak tahu. Terus gue bilang, gue ngapain sih nge-likein foto-foto cewek kayak gini, ya ampun. Terus ya udah gue bete aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Mada Rizkia, istriku yang paling cantik. Kalau misalnya, kalau gue nih, gue jawab dulu ya. Kalau gue emang sering sih ya nontonin TikTok yang seperti itu ya. Tapi untuk saat ini, jujur aja, TikTok gue tuh berisi tentang
konspirasi. Kalau dulu ya pertama kali gue download TikTok pasti gue nontonin seperti itu. Tapi menurut gue pribadi ya udahlah cuma begitu doang dan dia kagak kenal sama gue juga gitu ya. Terkadang bini gue kadang dia ini sering marah gitu. Apaan sih begini gue juga bisa begini malah dia nantang. Ya kalau biasanya seperti itu. Coba gue bilang bini gue dulu nih, Yang kalau gue nonton biasanya lu marah nggak sih Yang? Marah. Karena fun fact juga ya sebelum kita nikah tuh ada loh hal yang kayak gitu kita ributin. Karena apa ya? Dia ini nge-share video cewek seksi ke cowoknya saudara gue. Maksudnya gimana? Itu kan lo pernah nge-share video TikTok cewek seksi banget, gue lupa siapa, bukan Anya sih. Ke DM salah satu cowok saudara gue. Oh iya, terus gue kan zaman sebelum nikah tuh gue sering nginep di rumah sepupu gue ini kan. Terus pagi-pagi kebetulan Instagramnya cowoknya saudara gue itu nyangkut di sepupu gue. Akhirnya dia ngomong, izin nih ngirim video ini ke cowoknya itu. Gue bilang, anjing, gue baru bangun nih nyari perang banget nih, gue kesel banget kan di situ. Karena menurut gue gini loh, dia kan selalu ngarang gue ya pakai baju ini itu, tapi that's why lu tuh melakukan hal itu gitu untuk nonton dan lu menikmati gitu. Kalau menikmati ya jujur aja, kalau gue bilang tidak menikmati ya itu sih menurut gue tuh bullshit banget ya. Tapi kan setidaknya Yang gue nonton kayak gitu ya dia kagak kenal sama gue nggak kenal sama dia. Tapi kan tetap aja kayak kesel aja gitu loh, maksudnya follower lo cewek semuanya gue kadang gedek gitu ya. Iya. Kayak lo ngerti gak sih cewek tuh memang complicated itu. Nah kalau misalkan nih gue kan juga belakangan ini sering banget bikin konten yang kayak gitu, bukan konten yang seksi atau gimana ya, cuma memang terkadang seksi gue lihat video lu. Memang mungkin iya ya, karena gue tuh gerbekan nyari baju gitu loh, ngerti gak sih kan beberapa konten kan yang emang harus kayak berubah gitu-gitu kan, karena kan memang konten TikTok yang lagi hype tuh itu, jadi gue buat itu gitu. Dan kalau misalkan dia marah atau enggak ya waktu itu kan dia lagi sakit ya, jadi gue ngumpet-ngumpet gitu. What the fuck man. Bodo amat dia sakit ini gitu. Tapi sebenarnya lo marah kalau dia pakai baju sih? Marah lah, gue nggak marah. Aja di rumah pun enggak keluar. Kenapa? Ya karena menurut gue nggak suka namanya pasangan gue gitu ya, walaupun itu bukan Mada gitu ya. Terkadang kan dulu gue punya pacar, gue marah gitu, karena menurut gue ya lu bukan jadi konsumsi publik gitu. Gue nggak mau lu jadi bahan hayalannya pria-pria di luar sana. Kalau gue kayak gitu. Seperti lu menghayalkan cewek-cewek. Iya gitu. Ya, karena dan gue juga nggak mau cowok gue menghayalin cewek lain. Ya sebenarnya sih ada sisi egois mungkin ya, tapi kan setidaknya ya jangan lah kalau pasangan. Dari sisi dia berlaku seksi kayak gitu ya biar lo nggak kemana-mana matanya. Iya tapi kan tidak diposting ke sosmed juga kan San. Itu kan jadi konsumsi publik, gue nggak mau loh kayak gitu. Gue kan kalau malu lu harus lo lihat. Nah, ya gitu lah. Oke, pertanyaan ini sebenarnya sih bukan gue limpahin ke 3 narasumber gue ya. Gue ada cuplikan video nih dari teman-teman yang sudah menjawab sudut pandang dari konten hari ini. Halo, gue Rika. Oke, Rika, gue mau nanya, Kak, terkadang ya seorang pria tuh suka bingung ya, kenapa sih di medsos gitu ya, wanita tuh kadang tuh suka memamerkan keindahan tubuhnya gitu ya, joget-joget lah, mainin lidah. Sebenarnya apa sih tujuan dari mereka itu? Lu sebagai seorang cewek gitu ya, tujuan mereka tuh apa sih? Tujuan lu gitu ya sebagai seorang perempuan, dan juga apakah ada pesan dari semua itu? Menurut gue juga cewek juga. Gue tapinya malah malu sendiri kalau menurut gue. Kalau misalkan gue kayak mamerin body gue atau misalkan gue sampai kayak melet-melet gitu, gue sih tipe cewek yang kayak apaan sih gue kayak gitu, kayak nggak banget. Tapi kalau misalkan cewek lain mungkin berbeda pemikirannya kayak gue. Yang pertama menurut gue pasti mereka nyarinya tuh untuk orang pengen muji dia. Pasti dia pengen dipuji karena mungkin dia punya body yang bagus atau muka yang bagus. Jadi dia tuh kayak pengen lebih dipuji banyak orang gitu, dan dia pasti nambah-nambah followers yang kayak gitu. Pasti dia nyari-nyari followers terus pengen dipuji sana sini karena cewek itu senang dipuji. Jadi semakin dia bikin banyak konten kayak gitu, dia semakin senang tuh kalau kayak gitu. Meskipun ada beberapa orang yang nggak suka badannya gini lah atau gitulah, tapi apa ya, gue nggak paham juga sih ya sama cewek-cewek yang begitu. Kalau menurut lu nih kayak menurut lu sebagai seorang pacarnya gitu, cowoknya gitu, menurut lu dia malu apa enggak sih? Malu banget sih kalau menurut gue.
karena apa ya, cowok nggak mau ngelihat ceweknya itu bodinya itu dilihat sama banyak orang gitu, kayak nggak ikhlas aja gitu kalau misalkan pacarnya sendiri diliatin banyak orang. Pasangan lu termasuk orang yang suka nonton konten-konten kayak gitu nggak, Kak? Siapa? Pasangan lu? Gue nggak ada juga tuh, gue nggak tahu cowok gue suka nonton kayak gitu apa enggak. Kalau misalnya pasangan lu ngelihat konten-konten kayak gitu gimana, Kak? Dibiarin aja sih. Nggak apa-apa tuh ya? Ya terserah, kan itu kan terserah dia, gue nggak bisa larang dia, jangan lihat-lihat yang kayak begini, lihat yang begitu. Karena jujur gue juga emang suka ngelihat gitu, misalkan kayak ada cowok-cowok ganteng lah, atau misalkan cowok-cowok seksi-seksi gitu loh, gue emang suka ngeliatin. Jadi kalau misalkan dia mau lihat ya udah silahkan gitu. Hai, gue Bella. Bel, gue mau nanya Bel, sebagai seorang perempuan, sudut pandang seorang perempuan nih. Terkadang gue nih terkadang gue sebagai seorang pria gitu, karena suka bingung gitu ya kalau ngelihat sosial media, TikTok, Instagram gitu, kebanyakan tuh cewek-cewek tuh di media sosial tuh suka memamerkan keindahan tubuhnya gitu, Bel. Joget-joget lah, kadang gue suka ngeliat juga kayak mainin lidah, ngegigit-gigit bibirnya. Maksudnya tuh sebenarnya tuh tujuan dari perempuan kayak gitu tuh apa sih? Dan juga apakah ada pesan yang akan disampaikan? Menurut lo gimana? Pertama menurut gue mungkin mereka emang suka aja ngelakuin hal itu. Dan tujuan mereka ngelakuin itu adalah untuk mencari perhatian, to get the followers gitu. Jadi zaman sekarang siapa sih yang nggak mau punya followers banyak, karena sosial media tuh bener-bener berpengaruh banget sih buat hidup. Apalagi kalau misalnya udah punya followers banyak, terus bisa open endorse juga gitu kan. Walaupun dia ngejual tubuhnya gitu. Iya mungkin. Dan lu termasuk orang yang kayak gitu nggak di sosmed? Memamerkan keindahan tubuh lu gitu. Kalau berpakaian terbuka iya. Why? Yang tadi lu bilang. Suka aja. Terus kalau pasangan lu ngeliat itu marah nggak, Bel? Tanggapan pasangan lu apa? So far sih dia belum ada ngomong apa-apa sih sama gue. Jadi mungkin dia fan-fan aja sih. Oke. Kalau misalnya nih ya, pasangan lu gitu ya ngelihat konten-konten seperti itu, apa yang akan lu lakukan, Bel? Ya nggak apa-apa, itu kan hak dia. Mungkin dia juga butuh hiburannya, dan hiburannya itu nggak cuma dari gue doang, bisa ya mungkin lihat-lihat cewek lain. Boleh. Jadi lu nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa kalau gue. Nggak masalah. Nggak masalah. Halo, gua Yeska. Yes, gue mau nanya Yes. Terkadang kan kita suka bingung ya, kenapa perempuan-perempuan tuh kalau di medsos itu suka memamerkan tubuhnya, joget-joget gitu, terus habis kayak gitu kayak ngegigit bibirnya. Menurut lu, sebenarnya tujuan dari mereka tuh apa sih? Apakah ada sebuah pesan yang akan disampaikan sama wanita-wanita itu? Kalau ditanya pesan pasti ada ya, pesan yang disampaikan. Tapi tujuan utamanya pasti adalah untuk supaya banyak dilihat. Karena untuk mengupload video atau segala sesuatu konten tuh yang pasti kan dicari sisi unik dari video tersebut. Ya mungkin itu yang ditonjolkan sama si perempuan itu, tujuannya ya buat menarik followers pertama buat menarik followers. Terus yang kedua mungkin dia ngerasa dirinya lebih baik dengan kayak begitu gitu sih. Tapi lu termasuk orang yang suka nonton konten-konten kayak gitu, Yes? Bohong sih kalau sebagai laki-laki nggak pernah kayak begitu, pasti pernah. Kalau misalnya pasangan lu gitu ya melakukan hal yang kayak gitu, gimana menurut lu? Gue larang sih. Hah? Gue larang sih, karena kan gue ngelihat dari sudut pandang laki-laki ya, karena dari sudut pandang laki-laki itu pasti laki-laki punya pikiran yang sama, nggak mungkin enggak lah gitu. Jadi pasti gue larang, kalau bisa jangan kayak begitulah gitu. Pasti nanti memang followers banyak, dilihat banyak gitu, tapi kalau untuk harus ditonjolkan itunya ya pasti gue larang sih, karena pemikiran laki-laki itu semua pasti sama. Halo, nama gue Caca. Oke, Ca, gue mau nanya Ca sama lu, Ca, dalam dari sudut pandang seorang perempuan ya. Terkadang gue nih suka bingung ya, Ca ya, kalau di media sosial gitu ya, di Instagram, di TikTok itu banyak banget gitu ya perempuan-perempuan tuh yang suka memamerkan keindahan tubuhnya gitu, pakai bajunya yang menggairahkan gitu ya, terus juga terkadang joget-joget gitu ya, terus mainin lidah. Ada juga konten yang kayak ngegigit bibirnya. Sebenarnya tuh tujuan dari perempuan itu apa sih? Apakah ada pesan yang akan disampaikan sama dia buat kaum laki-laki? Ini gue seksi lo atau gimana, Ca? Menurut
gue sih biasa aja, mungkin dia kayak seneng sama pakaian yang dia pakai kali ya. Terus kayak ngerasa nyaman gitu. Yang menurut gue pakaian terbuka it's okay sih, bukan berarti dia cewek yang gak baik-baik gitu. Berarti tujuannya apa? Cuman mau nampilin busana yang dia pakai doang? Kayaknya dari sudut pandang gue sebagai wanita sih biar cari perhatian ke cowok-cowok lain sih. Kalau udah dapat perhatian, kenapa? Gimana ya? Ya kayak seneng aja gitu, kayak diliatin gitu kan. Nggak jadi masalah gitu, misalnya seorang perempuan itu jadi bahan fantasinya laki-laki gitu? Enggak lah, wajar aja sih menurut gue. Kalau lu nih, misalnya lu pakai pakaian baju seksi terus jadi bahan fantasi seorang pria gimana? Ya biasa aja. Nggak apa-apa tuh ya? Gak apa-apa. Oke Cak, gue mau nanya lagi Cak. Kalau misalnya pasangan lu nih ya, nonton konten-konten seperti itu gitu, TikTok misalnya, ada selebgram ini pakai bajunya kan kadang kan, you tahu lah ya kalau di medsos seperti apa. Kalau lu tahu dia seperti itu, nonton yang kayak gitu-gitu gimana Cak? Ya gue biasanya sih nggak yang suka ngelarang-larang, karena menurut gue ya cowok-cowok pada umumnya kayak gitu sih. Semuanya kayak gitu, lu nggak akan ngelarang? Iya. Kayak percuma juga sih, pasti dia kayak buka diam-diam juga kan, walaupun nggak di depan gue gitu. Oke, lu pernah nggak Cak di medsos gitu kayak apa namanya, bisa dikatakan joget-joget terus habis itu pokoknya seseksi gitu? Pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Dan itu juga dulunya gue di komen sama cowok gue, mantan. Apa kata dia? Kayak ngapain sih pakaian terbuka, buat apa sih nunjukin ke orang-orang gitu. Ya Oh, berarti kayak menurut gue apaan sih, gue nyaman gitu sama apa yang gue pakai gitu. Oke, berarti bisa dikatakan pasangan nggak akan nerima lah ya kalau misalnya pasangannya itu pakai pakaian seperti itu dan buat konten seperti itu. Tapi cowok itu pasti akan nonton video-video atau konten-konten seperti itu ya Cak? Iya pasti. Dan lu nggak masalahin itu? Enggak. Nama gue Abi, dari sudut pandang gue, karena emang mungkin mereka sendiri sadar bahwa mereka punya tubuh yang bagus, terus menurut mereka kayak sekarang lagi zaman sosial media juga otomatis mau pansos juga lah, mau terkenal dengan cara seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya nih Bi ya, pacar lu seperti itu, tanggapan lu seperti apa Bi? Nggak boleh. Nggak bakal gue bolehin. Why? Karena gue sebagai laki-laki udah 20 tahun hidup, jadi gue tahu sebagai laki-laki tuh ketika gue ngeliat yang kayak gitu tuh apa yang gue liatin dan apa yang ada di pikiran gue tuh gue tahu. Jadi menghindari itu kalau misalnya, karena kan gue juga menjaga cewek gue daripada ada laki-laki lain yang mempunyai pemikiran yang sama kayak gue, kan nggak enak gitu. Walaupun lu sering suka ngeliat dengan konten-konten yang terbuka begitu. Iya. Jadi kenapa? Ya lebih baik nggak gue bolehin lah, gue larang lah kalau misalnya kayak gitu. Ini masih lagi cacingan atau gimana ya? Gue bingung di sini. Ya. Nggak apa-apa, Anda tuh cuma sebagai ini aja, sebagai manekin. Cak, sebenarnya sih Sania ini sering larang-larang lu nggak sih, misalnya tentang pakaian gitu ya, misalnya, ya kamu jangan begini aku malah kayak gitu. Ini termasuk cewek yang suka ngelarang-larang berpakaian nggak sih? Apakah dia ngebebasin, ya udah lu udah ganteng inilah, lu mau pakai pakaian apa aja bebas lah gitu. Kan gue dengar kan kata bini gue kan, lu kakak kelas dia kata lu orang paling ganteng ya bilangnya. Orang paling ganteng kan. Rambutnya belah pinggir ada kan. Gue bingung dia ganteng dari mananya sampai dinobatkan nggak seperti gitu, itu. nggak gitu. Jadi